Terima ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa mimma yukaffirullahu bihi al-khataya. Ya. Mas Bakil? Ya, tafadhal mashkuran wa ma'jura. Mas Arif, sudah ya tadi ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yukaffirullahu bihi khataya al-masaibu fa innahu la yusibul mu'minina al-mu'mina min hammi wala ghammi wala ada hatta asyaukata yushakiha illa kufrillahi kafarallahu anhu biha khotoyahu wahia imma fawatu mahbubi au husulu makruhi biduni au qalbi au mali dakhali au khariji lakin al masaiba bi ghairi fi'lil abdi falihada amarahu bima huwa min fi'lihi wa huwa an yatbi'al hasanata asyai'ata summa lima dakara hukullahi wa huwal wasiyatu bittaqwa al jami'ati li iqaidil ad-dini wa a'malihi al-batinati wa dhahirati qala wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Iya, syukran ala husni al-qiraah, barakallahu fikum. Wa mimma yukaffirullahu bihi khataya al-masaib. Ya ikhwah, setelah kita mengetahui berbagai macam kebaikan yang bisa menghapus dosa, menghapus kesalahan, ada kalanya seseorang itu kurang serius dalam istighfar, kurang serius dalam taubat, juga mungkin amalannya kurang ikhlas, kurang mutabaahnya, sehingga di sana ada hal lain yang bisa menghapus kesalahan, menghapus dosa. Wa mimma yukaffirullahu bihi khataya, dan di antara apa yang Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahan adalah al-masaib. Musibah. Al-masaib marfu', kenapa? Mubtada. Ya. Fa innahu la yusibul mu'mina min ghammin. Maka sesungguhnya tidak menimpa seorang mukmin. Kenapa al-mu'mina di sini dia sebagai apa? Dia nasab sebagai apa di sini ikhwah? Maf'ul bih. Mana fa'ilnya Mas Kiri? Fa innahu la yusibul mu'mina. Mana fa'ilnya? Takdiruhu
Kembali ke masoib. Sahih? Masoib mau Anas? Kembali ke mana? Mana fa'ilnya ini, Mas Ismail? Tidaklah menimpa seorang mukmin. Apa? Fa'il secara asal tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada fa'il berupa sibul jumlah. Nggak bisa ya. Nggak bisa fa'il sebagai sibul jumlah. Maka di sini apa ikhwah? Nanti ada istilahnya i'rab lafaz dan i'rab maknan. Maka di sini fa'ilnya adalah apa? Fa'ilnya adalah min hammin di sini. Karena min di sini adalah min zaidah, min tambahan. Mayusibul mu'mina hammun. Ya. Jadi hammin di sini majrurun lafdhan secara lafaz apa? Jar. Tapi apa? Marfu'un maknan. Tapi secara makna apa? Rafa. Jadi nanti ada istilah ya, majrurun lafdhan marfu'un maknan. Jar secara lafaz, tapi secara makna apa? Rafa sebagai fa'il. Ya. Tidaklah menimpa seorang mukmin. Apa yang menimpa? Kan min hammin ya. Nah, berarti dia adalah fa'ilnya ham di situ. Cuma ini tadi ada istilahnya i'rab lafaz dan i'rab makna nantinya. Ya. Fa innahu la yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala adha. Tidaklah menimpa seorang mukmin dari apa? Kegelisahan, kegalauan, gangguan, kesedihan, kerisauan, hatta asyaukah, hatta asyaukah. Hatta di sini ya, hatta syaukah. Syaukah i'rabnya apa? Mas Ahmad. Jar. Kenapa jar? Atau kemana? Hamin atau ke hamin. Hal sahih Mas Arif. Hah? Pas. Sahih Mas Giri. Sahih? Sahih. Bapak Sri Hartono. Ataf kemana? Hatta syaukati. Ya, dia adalah apa? Jar. Bagus. Dia adalah apa? Jar hatta syaukati.
Hatta asyaukati. Namun kita harus paham, hatta itu kan ada dua. Hatta yang huruf jar dan hatta yang huruf ataf. Ini yang mana? Ataf atau jar? Hah? Hatta syaukati. Bagaimana cara membedakannya? Ayo, bedakan huruf jar, hatta yang huruf jar, hatta huruf ataf. Kalau dalam Quran hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Setelah hatta kan matla'il fajr. Jadi Lailatul Qadar itu kan sampai matla'il fajr. Di sini terbitnya fajar masuk ke Lailatul Qadar enggak? Tidak masuk ya. Maka di sini hatta di sini huruf jar. Maka ya ikhwah, sekali lagi kita perhatikan untuk membedakan makna hatta yang dia adalah huruf jar dan mata apa? Ataf. Ya. Akaltu as-samaka. Akaltu as-samaka. Saya makan apa? Ikan. Hatta ra'sihi, sampai apa? Kepalanya. Ini kalau huruf jar berarti hatta ra'sihi. Kalau hatanya huruf jar. Tapi kalau huruf ataf berarti akaltu samaka hatta ra'sahu. Pahamnya bedanya ya? Kalau huruf jar hatta ra'sihi, kalau huruf apa? Ataf hatta ra'sahu. Namun ini yang bukan yang kita maksud. Bedanya adalah apa? Maknanya. Bedanya apa? Maknanya. Kalau di sini saya makan ikan sampai kepalanya, hatta ra'sihi. Ra'sihi masuk enggak? Tidak masuk. Tidak masuk. Tapi kalau hatta yang huruf ataf, ra'sahu masuk enggak? Masuk. Ikannya dimakan juga. Ikannya, kepalanya dimakan juga. Sehingga hatta matla'il fajar sampai terbitnya apa? Fajar, terbitnya fajar kan enggak masuk ke Lailatul Qadar gitu. Ini namanya intihaul ghayah. Hatta yang huruf jar intihaul ghayah. Terakhirnya adalah apa? Kepala kan gitu. Terakhirnya adalah terbit fajar, enggak masuk ke Lailatul Qadar. Tapi kalau yang ataf maka ya masuk, dimakan. Namanya ini, ataf berarti masuk, dimakan. Nah di sini syaukah ini masuk enggak? Masuk. Kalau masuk berarti ataf atau huruf jar? Ataf, iya. Good. Hatta syaukati yushakiha. Bahkan ya ikhwah, sampai apa? Duri yang menusuknya. Duri yang dia merasakan tersusuk darinya. Hatta syaukati yushakiha. Dhamir ha kembali ke mana? Dhamir ha kembali ke mana ini? Mas Arif. Al-Masaib. Sahih Mas Ragil. Yushakiha, dhamir ha kembali ke mana? Asyaukah, bagus, barakallahu fiik. Asyaukah ya. Berarti yusyak di sini mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya Mas Giri? Takdiruhu? Kembali ke? Iya, bagus, sahih, barakallahu fiik, kembali ke
mukmin. Naam, sahih. Illa kafarallahu anhu biha khotoyahu. Melainkan Allah menghapus darinya anhu, dhamir hu kembali ke mana? An mukmin. Biha dengannya tadi semua ya dijelaskan tadi. Termasuk syaukah ya. Khotoyahu, kesalahan-kesalahannya. Jadi Masya Allah, ini ikhwah, terkena duri, terkena paku itu bisa menghapus dosa. Kesandung menghapus dosa enggak? Hapus dosa. Tapi dengan syarat jangan jangan marah-marah gitu ya. Ya. Jadi sakit termasuk di sini ya. Kena duri itu bisa menghapus dosa tapi dengan syarat apa? Sabar. Dengan syarat sabar. Karena tingkatan orang yang terkena musibah itu ada tingkatan pertama adalah syukur, Masya Allah, bersyukur itu. Tingkatan pertama syukur, kedua apa? Ridho. Yang ketiga sabar. Yang keempat mengeluh, ya mengeluh. Nah. Yang wajib mana ini? Sabar, ya nggak boleh mengeluh. Tapi Masya Allah sudah sampai tingkatan ridho, apalagi syukur itu kan derajatnya apa? Wali ya. Wali, Masya Allah. Tidak seperti mereka mengatakan apa? Wali adalah orang gila yang mereka temui di jalan-jalan itu. Terus alim itu ya. Iya, yang mengatakan dokter filsafat lagi. Iya kan? Orang gila, wali. Makanya sering ditanya ya, ditanyain nomornya apa sing metu gitu. Iya. Jadi wah, demam, pilek, batuk, bahkan apa? Isoman itu bisa menghapus dosa nggak? Bisa ya, isoman. Tapi kita nggak boleh ya berharap sakit ya. Berharap sakit biar dosanya dihapuskan. Karena kita nggak tahu sakit itu nanti bisa sabar atau enggak kan nggak tahu. Kalau nggak sabar malah apa? Kayak seseorang di zaman Nabi yang terluka akhirnya bunuh diri gitu. Ketika para sahabat sudah, oh ini Masya Allah, orang ini banyak membunuh orang kafir, betapa gagah beraninya, banyak yang terbunuh. Tapi Nabi mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Akhirnya sebagian sahabat ada yang penasaran, kenapa bisa ternyata ditemukan dia terluka, nggak sabar akhirnya menghunuskan, ya, masukkan tusuknya di mana? Di tubuhnya. Ibaratnya ditaruh di situ ya, terus apa? Langsung gitu. Akhirnya su'ul khatimah. Wahia ila kafarallahu anhu biha khotoyahu. Wahia domir hiya kembali kemana? Domir hiya kembali kemana? Bapak Sri Hartono. Pak Isman. Ini penting karena dia di sini berkaitan dengan pemahaman. Bapak Mahfud? Iya, sahih, barakallahu fiik. Wa hiya al-masaib. Wal masaibu, jadi yang dinamakan dengan musibah itu apa ikhwah? Imma fawatu mahbubin, kehilangan sesuatu yang dicintai. Musibah enggak? Musibah. Kehilangan HP? Musibah. Apalagi kehilangan orang yang dicintai, anggota keluarganya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Fawatu mahbubin, kehilangan yang dicintai.
Dan sesuatu yang dicari tersebut memang hakikatnya adalah titipan Allah. Titipan Allah. Ibaratnya adalah kita sebagai apa ya? Tukang parkir itu ya. Tukang parkir nggak memiliki kan, cuma titipan. Jadi musibah itu kehilangan sesuatu yang dicintai, baik itu keluarga ataupun harta. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Au husulu makruhin, atau mendapatkan sesuatu yang makruh yang tidak disukai. Husulu makruhin badaniin, mendapatkan sesuatu yang tidak disukai yang sifatnya badan, berupa apa? Kelelahan. Lelah itu bisa menghapus dosa enggak? Bisa, kelelahan. Capek. Jadi lelahnya fillah itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya, atau capek, lelah, pegel, itu bisa menghapus dosa-dosa. Au qalbiin, capek perasaan gitu ya. Pusing mau ujian tuh menghapus dosa enggak? Bergada insyaallah ya. Au qalbiin gitu ya. Masyaallah, capek perasaannya, hatinya. Au maliin, atau harta. Dakhilin au kharijin, yang sifatnya di dalam atau sifatnya di luar. Namun yang harus diperhatikan dalam musibah ini ya Pak Ikhwa, lakinnal masaiba bi ghairi fi'lil abdi. Dan musibah itu bukan perbuatan hamba, bukan pilihan hamba, kan gitu. Kalau amal soleh kan pilihan ya. Amal soleh, taubat, istighfar itu adalah pilihan. Adapun musibah itu bukanlah perbuatan hamba, bukanlah pilihan hamba. Falihada amarahu, oleh karena itu Nabi SAW merintahkan bima huwa min fi'lihi, dengan apa yang itu adalah perbuatan hamba. Apa itu? Wa huwa ayyud bi al hasanata as-sayyi'ata, itu mengiringi keburukan dengan kebaikan. Jadi bukan apa, ittaqillaha haitsuma kunta, kan gitu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah. Jadi bukan ittaqillaha haitsuma kunta wa aksir minal musibah, itu enggak ya. Perbanyaknya musibah enggak. Tapi apa yang selalu kita minta adalah nas'alullaha al-afiyah wassalamah, kan gitu. Kita aja kan setiap hari berzikir pagi dan petang ya. Kita apa? Meminta inna nas'alukal afwa wal afiyata wassalamata fi dinina wa dunyana wa akhiratina ya. Tetap yang kita minta adalah al-afiyah, as-salamah. Summa lamma dzakara haqqallahi. Kemudian ketika Nabi dalam hadis tersebut menyebutkan hak Allah. Apa itu hak Allah? Wa huwal wasiyatu bittaqwa. Hak Allah adalah wasiat takwa tadi, ittaqillaha. Wa huwal wasiyatu bittaqwa al-jami'ah li aqaididdin wa a'malihil batinah wad dhahirah. Wasiat takwa yang mengumpulkan apa? Akidah-akidah din, amal-amal batin dan amal-amal zahir. Qala, ini jawab syarat. Jawab syarat dari mana? Lamma. Al-wasiyah bittaqwa al-jami'ah, apa i'rab al-jami'ah? Jangan ketinggalan ya, al-jami'ah tadi i'rabnya apa ini? Mas Arif.
Kenapa Cer? Naat ke takwa. Sahih Mas Ahmad? Naat ke wasiyah. Aina sahih Bapak Rohayadim? Iya, naat ke takwa atau wasiyah? Yang jami'ah li aqaididdin wa amalihil batinah wa dhahirah itu wasiat takwanya atau takwanya? Wasiat takwa atau takwanya? Yang mengumpulkan aqaididdin wa a'malihi al-batinah wa dhahirah. Wasiat, yakin? Atau takwa? Tadi loh yang sudah tadi loh, sudah apa namanya? Saya jelaskan di depan tadi loh. Yang ittaqillaha haitsu makunta tadi. Apakah jadi ketakwaan itu memang mengumpulkan apa? Akidah din wa amalihil batinah wa dhahirah. Jadi kembali ke mana? At-taqwa. Jadi kembali ke at-taqwanya. Qala wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi Masya Allah di sini ada hablum minallah wa hablum minannas. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia, berakhlaklah dengan kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dilanjutkan bacanya Mas Giri. Wa awwalul khuluqil hasani an takuffa anhum adaka min kulli wajhin wa ta'fuwa an masawiihim wa adai Wa adai wa adiyatihim laka thumma tu'amiluhum bil ihsanil qawliyyi wal ihsanil fi'liyyi wa akhassu ma yakunu bil khuluqil hasani si'atul hilmi 'alan nasi was sabru 'alaihim wa adamut tujri minhum wa Kaifa naqra? Iya, basyashatu. Nah. Wa basyashatul wajhi wa lutful kalami wal qawli wa lutful kalami wal qawlil jamili. Atau kemana qaul? Wa lutful kalam. Ful kalami wal qawlu. Iya. Wal qawlul jamilul muannas. Al mu'nisu lil jalisi. Al mudkhilu alaihi sururu. Al mudkhilu alaihi surura. Ya.
al-muzilu lisyah liwahshi liwahsyitihi liwahsyatihi wa musyaqqatin Masyaqqati wa musyaqqati hasmatihi. hashmah Nah, hashmatihi waqad yuhsinul mizahu bukan yusinu, mizaha iya. ahyanan idza kana fihi maslahatun idza kana fihi maslahatan Zakana fihi, maslahatun iya maslahatun. lakin la yanbagil iktharu minhu wa innamal mizahu fil kalami kal milhi fit ta'ami in aduma au zada 'alal haddi fahuwa madmumun wa min Iya. Syukran barakallahu fikum ala husni al-qiraah. Sekarang syarah dari lanjutan hadis wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dari takillah haitsuma kunta sudah, wa'at bi hasai atau hasanat tamhuha sudah. Kita pelajari apa saja hasanah yang bisa menghapus sayi'ah. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Beliau mengingatkan wa awwalul khuluqil hasan. Naat manutnya wa awwalul khuluqil hasani. Hasani naat dari khuluq. Karena kan ada husnul khuluq gitu ya. Husnul khuluq atau al khuluqul hasan. Kalau husnu masdar, kalau hasan itu sifat syabah. Wa awalul khuluqil hasan an takuffa anhum adaka min kulli wajhin. Ya ikhwah. Yang pertama dari akhlak yang baik adalah engkau menahan dari mereka. Engkau menahan dari mereka gangguanmu dari setiap sisi. Gak mengganggu dengan tangan, gak mengganggu dengan ucapan, gak mengganggu dengan apa? Dengan nyetel musik. Atau nyetel merotal bisa ganggu gak? Bisa ganggu. Baca Quran saya bisa ganggu ya. Ramadan jam 12 apa? Kayak mengeras suara di masjid gitu. Kencang banget ya. Soalnya dihadapkan ke tetangga yang di situ baru sakit. Atau punya bayi kecil. Niatnya ibadah malah dapat apa? Dosa ya. Jadi ya ikhwah, awalul husnul khuluqi au khuluqil hasan an takufa anhum adaka min kulli wajhin. Kita berusaha tidak mengganggu manusia dari setiap sisi. Entah itu tubuh kita, perkataan kita, ucapan kita dan seterusnya. Wa ta'fu an masawihim wa adiyatihim laka. Jadi husnul khuluq itu ya kaful ada, menahan gangguan. Terus apa? Ihtimalul ada itu adalah memaafkan keburukan-keburukan mereka dan gangguan-gangguan mereka kepadamu. Ini agak yang susah ya, maafkan keburukan mereka dan gangguan-gangguan mereka terhadap kita. Jadi kaful ada, ihtimalul ada. Summa tu'amiluhum bil ihsanil qawli wal ihsanil fi'li. Kemudian kamu bermuamalah dengan mereka bil ihsanil qawli dengan baiknya perkataan dan baiknya perbuatan. Masya Allah. Jadi menahan apa? Gangguan. Dan jika diganggu maka dibalas dengan perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Meskipun boleh enggak keburukan seseorang dibalas dengan keburukan yang setimpal?
Boleh. Ya. Fajaza'u sayi'atin sayi'atun misluha, kan gitu. Tapi faman afa, yang memaafkan itu lebih baik. Tidak dengan orang munafik, kemarin kita bahas ya. Jadi munafik kan apa? Idza khosoma fajaro, kan gitu. Jika berselisih maka berbuat apa? Fajir. Zalim. Wa akhassu ma yakunu bil khuluqil hasani. Masyaallah. Dan yang lebih khusus dari akhlak yang baik ya ikhwah, si'atul hilmi 'alan nas. Luasnya sifat hilm, luasnya sifat santun terhadap manusia. Wasabru 'alaihim, sabar atas mereka. Wa adamu dhajjari minhum, tidak mengeluh, tidak mengeluhkan mereka. Wa basyashatul wajhi, cerianya wajah. Ya, basyasyah itu adalah wajah yang ceria, yang terlihat sumringah. Ternyata ya ikhwah, berbicara dengan teman kita sambil tersenyum itu termasuk akhlak yang baik. Beda kalau kita berbicara dengan teman kita sambil merengut, maka apa ini? Ya. Maka yang rasanya nggak enak gitu ya. Ternyata berbicara dengan teman kita, saudara kita dengan wajah yang ceria, dengan senyum, itu adalah akhlak yang baik. Ya, dia senyum-senyum nggak apa-apa meskipun hatinya penuh lara dan duka gitu ya. Masya Allah. Mungkin yang sudah nikah pernah merasakan ya? Merasakan belum? Merasakan mungkin apa? Menyembunyikan kesedihan. Kesedihan atau apa? Dengan pasangannya. Pengen menampak apa? Membahagiakan pasangan hidup terus. Ya. Jadi meskipun capek tetap tersenyum itu ya. Jangan mengeluh, Masya Allah. Jadi apa ikhwah? Basyasatul wajhi, wajah yang ceria, walutful kalami, lembutnya dalam perkataan, wal qaulul jamil, Masya Allah, perkataan yang indah, al-mu'nisu lil jalis, yang mendekatkan, yang merasa, memberikan rasa nyaman kepada teman duduknya. Jadi apa? Wajah yang ceria, perkataan yang lembut, perkataan yang indah, yang baik, itu akan apa? Mendekatkan, membuat dekat dan membuat nyaman teman duduknya. Al-mudkhilu alaihi surura, memasukkan alaihi dhamirhi kembali ke mana? Jalis. Memasukkan kepada teman duduknya surura, kebahagiaan. Senang gitu ya. Senang kalau ya teman yang ngajak bicara itu sambil wajahnya ceria, perkataannya lembut. Al-mudkhilu alaihi surura. Surura maf'ul bih dari mana? Al-mudkhilu. Al-muzilu li wahsyatihi, menghilangkan kegersangan. Al-muzilu li wahsyatihi. Jadi tadi kan mudkhilu alaihi surura, memasukkan kebaikan. Jadi di antara min afdhalil a'mal, di antara amalan yang paling afdal, paling utama adalah sururun tudkhiluhu fi qalbi shadiqika. Ya. Di antara amalan yang utama adalah kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati saudaramu. Ini ya ikhwah, ternyata ya tadi bisa apa? Muzil wahsyatihi, menghilangkan kegersangan, dan perlu juga kan apa? Mencairkan suasana kan gitu. Wa masyaqqatihi hasmatihi, masyaqqati wa masyaqqati hasmatihi, dan beban kemarahannya. Insyaallah itu ternyata akhassu ma yakunu bil khuluqil hasan.
Wa qad yusinul mizaha ahyanan. Jika akhlak yang baik itu apa? Dia baik, bagus dalam apa? Dalam bercandanya. Yusinul mizah, dia bagus dalam bercandanya. Ahyanan terkadang. Idza kana fihi maslahatun. Jika dalam bercanda tersebut ada apa? Maslahat, menghilangkan kejenuhan, menghilangkan ngantuk kan gitu ya. Lakin la yanbaghi al-iktsaru minhu. Minhu kembali ke mana? Al-mizah. Tetapi tidak sepantasnya, tidak selayaknya apa? Berlebih-lebihan memperbanyak dari apa? Bercanda tadi. Jadi pertengahannya. Wa innamal mizahu fil kalami kal milhi fit ta'am. Masyaallah. Jadi apa? Candaan, ya, bercanda itu dalam perkataan seperti garam dalam makanan. Jadi kalau nggak ada bercandanya seperti apa? Makanan tanpa garam rasanya apa? Iya, rasanya garing ya, garing. Hambar ya, anyam ya. Tapi kalau perkataannya bercanda terus seperti makanan yang keasinan kan gitu ya. Keasinan. Ya, dari awal ceramah sampai akhirnya apa? Ngakak terus itu ya. Canda terus. Dan itulah biasanya yang ustadz yang laris itu. Laris itu ya. Yang laris. Ini udah viral ya. Ustadz apa? Tarifnya mematok tarif yang tinggi gitu ya. Kalmihi fit ta'am. Kemudian juga itu ya, an-nahwu fil kalam kalmihi fit ta'am. Gitu ya. An-nahwu fil kalam kalmihi fit ta'am. Sebagaimana dalam dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Al-Khalaf itu ya. An-nahwu fil kalam kal milki fit ta'am. Jadi nahwunya juga bisa kasinan ya. Bisa gitu ya. Seperti Mu'tazilah kan ahli nahwu ya. Mu'tazilah itu ahli nahwu, ahli balaghah itu. Jadi saking apa? Saking mungkin sering mentakdir-takdirnya wajah rabbuka wal malaku, maka ditakdir ini bukan rabbuk tapi apa? Amru rabbik. Nah, sering ditakdir-takdir gitu ya. Karena mungkin ahli nahwu. Ya. Ya. Maka nanti iya, kan nanti kan kalau terlalu dalam apa bisa mentakwil ayat-ayat sifat kan gitu. Ayat-ayat tentang sifat. Tapi kalau kita ya nahunya belum asin ya, apalagi asin ya, belum cukup ya. Iya. Bukan kok belum asin, tapi apa ya memang belum. Iya. Karena kita belum menyentuh apa, mungkin kita belum belajar Alfiyah Ibnu Aqil gitu ya. Kita terkadang kalah dengan teman-teman kita di Nahdin. Mereka hafal Alfiyah Ibnu Malik, hafal apa? Hafal Amsilatut Tasrif gitu ya. Mereka ternyata ya nahwunya kuat. Hafalan Alfiyah itu sama dihafal. Maka dalam ini terutama ya mereka yang istilahnya NU garis lurus itu kan juga perhatian banget dengan kitab kuning itu. Kitab kuning. Kan mereka menyadari ya kajian yang sebenarnya yang kitab kuning gitu ya. Kitab kuning. Itu kajian yang sebenarnya. Jika dibandingkan dengan tematik kan gitu. NU terpecah ya. Ada NU garis lurus. Ada garis lurus. Ada yang garis apa? Kitab kuning ya kitab gundul. Kitab kuning itu dinamakan kitab kuning karena kertasnya warnanya kuning gitu kan.
kitab kuning. Itu kita bahasanya kalau kita kan kitab putih ya. Dan cetakannya kan bagus ya, kadang bingung cetakannya itu susunannya. Ya. In adima au zada alal had, jika nggak ada garamnya, au zada atau berlebihan, al had di atas batasannya, melebihi batasannya, tidak ada atau melebihi batasan, fahuwa matmumun, maka itu tercela. Fahuwa matmumun. Ya, dilanjutkan Mas Ismail. Fadhal. Bismillah. Wa minal khuluqil hasani an tu'amila kulla ahadin bima yaliqu bihi Ya. wa yunasibu halahu min saghirin wa kabirin wa aqilin wa ahmaqin wa alimin wa jahilin. Faman ittaqallaha wa haqqaqa taqwahu wa khalaqan nasa ala ikhtilafi tabaqatihim bil khuluqil hasani faqad hazal khaira kullahu li'annahu qama bihaqqillahi wa huquqil ibadi wa li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillahi al-muhsinina ila ibadillahi. Ya, syukran barakallahu fik ala husnul qiraah. Wa minal khuluqil hasani. Wa minal khuluqil hasani an tu'amila. An tu'amila dari an dan fi'il mudhari' namanya apa? Masdar muawwal. Apa i'rabnya Bapak Sri Hartono? Mubtada, mana khabarnya? Iya, wa minal khuluqil hasani, bagus. Di antara akhlak yang baik antu'amila kulla ahadin bima yaliku bihi. Di antara akhlak yang baik adalah engkau bermuamalah kepada setiap orang dengan apa yang sesuai dengannya. Dengan apa yang layak baginya. Tentunya memperhatikan apa kedudukan. Wa yunasibu halahu, dan sesuai dengan keadaannya. Min saghirin aw kabirin, ataukah anak kecil atau orang dewasa, orang tua. Wa akin wa ahmak, orang yang berakal atau orang yang dungu. Orang yang bodoh. Kira-kira kata dungu itu pantas gak diucapkan? Dungu atau idiot, boleh? Gitu ya, boleh ya? Boleh nggak? Dungu, bodoh, apa lagi? Stupid, bodoh ya? Atau mungkin lemot atau ahmak wa alimin wa jahilin. Maka ada sikap tersendiri ya ketika bergaul dengan orang-orang sufaha. Bahkan wa idza marru billahi marru kirama. Bagaimana bermuamalah dengan sufaha? Bagaimana ya, ulamanya mereka? Jadi apa? Di sini juga ada hikmah juga ya. Antu amila kulla ahadin bima yaliku bihi. Memperhatikan kedudukan, berarti anjilun nasa manazilahum. Faman ittaqallaha
Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah wa haqqaqa taqwahu, dan benar-benar mewujudkan, merealisasikan ketakwaannya. Jadi apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa khalaqa, ataf ke mana? Ittaqa ya. Wa khalaqan nasa, dan berakhlak dengan manusia ala ikhtilafi tabaqatihim, berakhlak bergaul dengan manusia sesuai dengan apa? Dengan berbeda-bedanya, bermacam-macamnya tingkatan mereka. Bil khuluqil hasani, dengan akhlak yang baik. Jadi ittaqallah dan khalaqan nasa bi khuluqin hasan faqad haza, faqad jama'a, ya, faqad hazal khaira kullah, maka dia telah menghimpun kebaikan seluruhnya. Telah menghimpun kebaikan seluruhnya. Li'annahu qama bihaqqillah, karena dia telah menegakkan apa? Hak Allah. Wa hukukil ibad, dan hak-hak para hamba. Wa li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah, dan karena dia termasuk orang-orang yang muhsin di dalam beribadah kepada Allah. Wal muhsinina, al muhsinina ila ibadillah. Masya Allah, ini ungkapan yang bagus ya. Al-muhsinina fi ibadatillah, al-muhsinina ila ibadillah. Al-muhsinin fi ibadatillah, al-muhsinin ila ibadillah. Berbuat baik kepada para hamba Allah. Jadi muhsin itu bukan hanya muhsin bantu gitu ya. Bukan hanya bermakna apa? Donatur. Ya, misalnya ya ikhwan. Ya. Kalau berjamaah? Kalau sering ketemu iya. Oh ya. Haruh-haruh itu ya. Iya. Memang itu terkadang kita rasakan ketika kita berusaha membalas keburukan dengan kebaikan. Kita berusaha istilahnya ngapi gitu ya, berbuat baik. Tapi terkadang acuh tak acuh, tidak peduli atau masa bodoh ya. Maka apa di sini? Maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah apa? Kita berbuat baik, berakhlak baik itu adalah berusaha ikhlas, mengharap ridho dan pahala dari Allah. Dan itu memang berat, Kita tabiatnya ya, kalau di api kok malah adoh, malah dadi gitu ya, malah ya sudah, tok newai gitu ya, diamkan saja gitu ya. Ya. Maka di sini ya ikhwah, yang perlu kita pahami bahwasanya apa? Terkadang kita pun juga merasakan demikian. Ketika terutama tentang tetangga-tangga atau di kampung ya, kita biasanya baiki tapi dia malah acuh tak acuh, nggak respon gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting niat kita sudah baik.
Haruh-haruh itu yang menyapa. Terkadang kita sapa itu, enggak Pak, enggak Bu, diam saja gitu ya. Enggak Pak, enggak Mas, diam saja. Namun itu enggak masalah, ya. Bahkan mungkin seandainya kita salam enggak dijawab, yang dosa kan mereka. Ya, maka di sini yang terpenting adalah ya kita istilahnya tidak menghajar gitu ya. Tidak menghajar, mendiamkan lebih dari 3 hari gitu. Dan kita tidak juga di sini yang penting tetap tetap berusaha untuk menjaga ukhuwah, menjaga hati. Ya meskipun kita seperti itu, yang penting kita yang penting kita tidak ada dendam, tidak ada perasaan dengki. Yang itu yang susah, yang berat. Dan kita pun juga merasakan demikian ketika di masyarakat ada yang nggak suka dengan kita aruh-aruh, kita tanya, kita sapa, tapi malah diem saja gitu ya. Bahkan dulu di STDI itu ada ustadz seperti Ustadz Arifin, Ustadz Syafiq gitu ya. Ketika salam itu nggak dijawab. Ketika salam nggak dijawab sama mereka. Ikhwan yang suka mentahdir itu loh, suka mentahdir juga. Jadi ikhwan suka mentahdir itu, suka mentahdir itu. Jadi salam itu nggak dijawab. Karena apa? Karena mereka menganggap mereka mentahdir ini adalah dalam rangka ibadah gitu. Dalam rangka apa? Ibadah gitu. Jadi kita tanya kenapa salamnya nggak dijawab? Ini kan mentahdir gitu, mentahdir gitu kan. Dan akan mentahdir, menghajarkan ini ibadah itu. Jadi mereka yang beranggapan tidak menjawab salam itu juga ibadah, mentahdir, menghajar. Bahkan sampai segitunya kan, padahal ngaji ya, mereka ngaji, bahkan anak-anak ikhwan ini masih kecil dicadari. Baru SD itu pakai cadar ya, pakai cadar SD kelas 3 atau mungkin. Ya meskipun kita dalam hal ini kurang cocok ya, kurang sependapat gitu kan. Anak baru TK dicadari gitu kan ya, cadari. Atau mungkin baru lahir langsung cadari gitu. Enggak ya. Ada enggak gitu? Mungkin baru lahir itu cantik sekali akhirnya cadari gitu. Ya kita maksudnya enggak mengolok-olok mereka, enggak ya. Ya mungkin mereka semangat gitu ya. Semangat, tapi semangat itu harus berdasarkan ilmu, berdasarkan hikmah. Bahkan terkadang ya anak-anak ustadz itu juga heran. Anak sesafik seperti Mas Lamah itu juga ketika tanya kepada Abi kenapa sih anak tetangga itu kok bilang ke saya sururi itu apa kan gitu. Jadi anak-anak itu sudah diajari mentahdir gitu loh. Mentahdir saudaranya gitu. Kamu jangan main sama sururi gitu. Anak-anak kecil itu. Ini gambaran bahasanya terkadang ya masalah muamalah saja dengan yang ngaji saja kan masih seperti itu ya. Apalagi yang awam kan gitu. Gitu. Ya sudah gitu, kita dalam seperti itu yang penting penting nggak usah dimasukkan dalam hati ya, biasa saja. Dan yang penting kita nggak berharap ya penilaian mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah besok kita lanjutkan untuk ad-dzulmu dzulumat. Dan mohon maaf ya ini lupa muhadasahnya enggak nanti insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Ya. Panaqta fi hadzal qadar ya ikhwah, kita cukupkan sampai di sini. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.